Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Coba anak-anakku semuanya sekarang coba diperhatikan, ayo berlatih. Cari tahu kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kotak berikut. Kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekarang ayo kalian buka halaman 113, ayo membaca proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Yang kedua adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai badan dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah, pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas
daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintah di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sekarang anak-anakku, kita akan berlatih cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tugas PPKI? Jawabannya, melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian soal yang kedua, apa hasil sidang PPKI pertama? Jawabannya adalah yang pertama, penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tugas Presiden RI untuk sementara waktu dilakukan oleh sebuah komite nasional. Soal yang ketiga adalah apa tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia? Jawabannya adalah tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, kapan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Jawabannya pada tanggal 22 Agustus 1945. Selanjutnya anak-anakku, kita ke halaman 116. Ayo membaca. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Selanjutnya adalah unsur-unsur budaya, terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Yang kedua, mata pencaharian. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Yang keempat, kesenian. 5, pengetahuan. 6, sistem kemasyarakatan. Dan yang ketujuh adalah bahasa. Itulah anak-anakku semuanya unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia.
Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Tetaplah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.